Kerinduan itu luar biasa. Sampai dikatakan ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, badannya semuanya gemetar sampai akhirnya Bilal pingsan dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahu Bilal bin Abi Rabah? Tahu Bilal bin Abi Rabah? Bilal bin Abi Rabah itu aslinya orang mana? Orang mana? Orang mana? Orang Afrika. Kebetulan Afrikanya Sudan. Bukan saya alumni Sudan, kemudian saya bilang Sudan. Ini kata ulama-ulama, termasuk Dr. Azhari yang pernah ke sini, mengatakan beliau itu aslinya Sudan. Bilal itu badannya tegap besak gitu. Tegap besak, kulitnya hitam manis. Kalau kita kan kuning imut-imut. Kalau beliau itu hitam manis. Rambutnya itu apa namanya? Kerual-kerual itu apa? Keriting. Keriting rambutnya. Bilal, nah ini karena keimanannya. Bilal ini budak waktu itu ya, budak. Ketika mendengar nama Nabiullah Muhammad SAW, mendengar nama Rasulullah SAW, dia yakin apa yang didakwakan Nabi. Yakin apa yang didakwakan Nabi. Jadi mencuri-curi kegiatan dia, mencuri-curi untuk ikut kegiatan dakwah Nabi. Maka kemudian kelompok Umayyah bin Khalaf, pemilik Bilal ini, Umayyah bin Khalaf namanya, dan beberapa orang kaum kafir yang lain, itu sudah merasa bahwasanya Bilal ini kira-kira sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Pengikutnya siapa? Nabiullah Muhammad. Maka kemudian ketika ketahuan, akhirnya beliau disiksa. Makanya Allah nanti angkat beliau ini karena keimanannya. Beliau disiksa, dipanggang di sinar matahari. Panasnya di negara Arab itu 45 sampai 60 derajat. Bayangkan, sudah hitam manis, panggang. Ya, kalau kita mungkin sudah dehidrasi. Sudah seperti itu, panas. Ini perjuangan Bilal. Bayangkan, orang masuk Islam itu perjuangannya berat. Kalau sekarang kita tinggal melanjutkan saja. Tinggal melanjutkan, suruh sholat saja susah. Sudah dipanaskan, ditindih batu. Badannya ditindih batu, kakinya ditindih batu. Kamu mau ikut kami atau ikut Muhammad? Kata orang kafir. Apa beliau sampaikan? Ahad. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Akhirnya kemudian ini orang-orang kaum musyrikin kumpul. Kemudian bilang, sudah dikasih uang bayi, suruh bebas bayi dia nih, ya, suruh dia ini bebas. Dia dikasih uang, barangkali dia mau. Akhirnya ditawar, sudah gini saja, kamu saya kasih uang, saya bebaskan dari perbudakan. Apa yang dikatakan Bilal? Ahad. Sudah diikat, dipanaskan di bawah terik matahari. Badannya ditindih batu, kakinya tindih batu. Na'udzubillah min dzalik ya. Insyaallah. Akhirnya karena tidak mau, kepalanya dicambuk. Insyaallah. Itu perjuangan Bilal bin Rabah. Berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Memanggil siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq dipanggil.
Tolong itu saya dengar Bilal itu sedang disiksa oleh majikannya dan orang-orang kafir Quraisy. Minta tolong dibebaskan. Karena Abu Bakar ini termasuk juga orang yang dipandang oleh orang kafir Quraisy, datang beliau. Sudah, gini saja. Ini hanya gara-gara orang nyembah kepada Allah, bilang ahad, 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 kenapa harus kamu siksa? Saya minta tolong dibebaskan dia. Jadi Umayyah bin Khalaf mikir-mikir juga. Ini orang kira-kira kurang banyak manfaatnya, kira-kira gitu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ngasih beliau uang. Akhirnya diambillah beliau ini, diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibebaskan. Kemudian syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Nah, ketika syahadat di hadapan Nabi, beliau termasuk namanya Ashabul Asrar. Ashabul Asrar. Ashabul Asrar itu orang yang tahu sirnya Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi. Itu Bilal. Nanti ada Bilal, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Itu disebut namanya Ashabul Asrar. Ya, Ashabul Asrar. Bilal saking mulianya, suatu ketika diajarkan membaca Al-Quran. Pas membaca Al-Quran Bilal itu suaranya mendayu-dayu. Sampai orang-orang para sahabat itu dengerinnya itu luar biasa, menangis, meneteskan air mata. Sama seperti ustadz kita tadi maghrib membacakan lantunan Ramadan. Burung sampai berhenti. Saya tengok tadi burung tadinya berkicau, berhenti. Dengerin lantunan Ramadan. Masya Allah. Ustadz Nabil dan kawan-kawan tadi. Sudah, gak usah tepuk tangan. Ibaratnya kayak gitu lah ya. Ramadan tadi deh. Masya Allah. Saya dengarkan dari rumah, subhanallah. Ya, rasanya ruh saya ikut di sini. Gitu. Ya, mungkin seperti lantunan Bilal tadi, seperti lantunan Bilal. Nah, saking mulianya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal ini sampai akhirnya suatu ketika Bilal nih saking mulianya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sampai Isra dan Mi'raj, Nabi Isra dan Mi'raj kan dapat sholat. Bingung manggil orang ini seperti apa. Akhirnya 3 dimimpikan lafal adzan. 3 orang dimimpikan lafal adzan. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Bilal bin Abi Rabah. Ini yang dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih lafal untuk manggil manusia. Allahu Akbar sampai seterusnya. Itu mimpi 3 orang ini. Salah satunya adalah Bilal. Karena di antara sahabat itu suaranya paling merdu itu adalah Bilal, maka Bilal yang azan. Kalau dulu bukan seperti sekarang, sudah ada nagham. Kalau dulu manggilnya cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, gitu manggilnya. Jadi naik di atas lantai masjid itu ya. Kalau kita ke negeri Arab mungkin masih dengar itu. Jadi saya pernah di kampus di Sudan mati lampu. Karena saya kuliahnya di Afrika, ya di Sudan. Ada orang naik di atas masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jadi ingat Bilal. Mungkin kayaknya Bilal ini lagi. Ini Bilal. Saking mulianya karena keimanan Bilal bin Abi Rabah diangkat menjadi muadzin. Dan muadzin itu nah nanti ini pulang azan. Siapa yang menjadi muadzin itu selama 20 sampai 40 tahun, muadzin saja itu nanti dibebaskan hisab di hari kiamat. Azan terus. Jangan rebutan tidak mau azan. Kalau perempuan tidak perlu, kecuali kalau jamaah perempuan.
Bilal saking mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya tadi, sampai kemudian terompahnya atau bakiyahnya, atau bakiyah terompa itu, gesekan terompahnya di dunia itu terdengar sampai ke arsy. Bayangkan terompahnya sampai terdengar di arsy. Sampai Rasulullah kaget, sampai dipanggil, ya Bilal, saya sampai mendengarkan, kata Rasulullah SAW, sampai Rasulullah berdetak hatinya, kok bisa terompa kamu bisa sampai terdengar di arsy? Apa yang kau lakukan? Apa dikatakan oleh Bilal? Saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah, habis wudhu, sholat 2 rakaat. Makanya kalau azan itu jangan berkeliaran kemana-mana, langsung sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah, ya. Di samping juga sholat tahiyatul masjid. Itulah yang membuat Bilal didengar terompanya di akhirat. Bayangkan, sebelum orangnya masuk surga, Bilal itu masuk, terompanya masuk surga. Bayangkan. Bahkan di akhir penghujung hidupnya, bayangkan, di pengakhir hujung hidup, saking mulianya nih saya katakan, karena keimanan Bilal yang kuat tadi, saking mulianya Bilal di penghujung hidupnya sampai dirindukan Rasulullah SAW. Bayangkan. Jadi sebelum beliau wafat berkali-kali dimimpikan Rasulullah SAW. Bayangkan indahnya hidupnya. Sampai Bilal itu berkali-kali mimpi karena Bilal itu saking rindunya dengan Nabi, tidak ingin lagi tinggal di Madinah, tinggal di Damaskus. Saking lamanya, ada mengatakan 10 tahun dalam kitab Syiar An-Nubala, saking lamanya tidak pernah ziarah ke makam Rasulullah SAW, sampai Rasulullah datang di dalam mimpinya berkali-kali. Ya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Bilal, limata qalbaka jaffat. Kenapa hati kamu begitu keras? Kata Rasulullah SAW. Kau lama tidak pernah mengunjungi saya, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Bilal terbangun dari tempat tidurnya. Ya Rasulullah, ana mushtaqun ilaik. Ya. Saya rindu kepada engkau ya Rasulullah. Ya. Tapi kaki kami tidak bisa melangkah, kami takut. Karena semua relung di Madinah itu, semua Masjid Nabawi, karena Bilal itu termasuk orang yang selalu menyiapkan pakaian Rasulullah SAW ketika ke masjid. Kerinduan saya kepada engkau melebihi kerinduan saya kepada yang lain ya Rasulullah. Akhirnya Bilal disarankan oleh seluruh keluarganya untuk ziarah ke Rasulullah SAW. Ya. Yang waktu itu gempar tentang azannya Bilal. Bilal ini sudah dirayu oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh yang lain untuk kemudian selalu menjadi muadzin. Tapi beliau tidak mau. Kenapa? Karena setiap melihat Nabawi itu melihat Rasulullah SAW. Saking cintanya Bilal kepada Rasulullah. Bayangkan, yang tadinya orang biasa ditempatkan di makom yang luar biasa. Sampai akhirnya di Madinah dijemput oleh para khalifah di sana, oleh Umar bin Khattab, oleh Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Salat 2 rakaat. Kemudian setiap relung itu beliau bergetar melihat Rasulullah SAW. Sampai akhirnya bertemu yang namanya Rayhan, julukan cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Sampai beliau mengatakan, dua cucunya ini mengatakan, ya Bilal, kita ini rindu dengan suara engkau, kami minta kamu azan. Bilal mengatakan, la, saya tidak mau lagi azan. Karena dipaksa terus, akhirnya beliau mau azan. Makanya ketika Bilal itu azan, makanya di Masjid Nabawi itu ada dua mimbar. Ya. Makanya di sela-sela itu ada tempat azan, yang tempat tinggi itu, itulah tempat posisi azan itu Bilal. Bilal itu azan. Makanya Bilal ketika azan, Allahu Akbar gitu ya. Itu menengok Rasulullah SAW berjalan menuju masjid.
menengok Rasulullah SAW, beliau membawakan ibrik, ceret untuk mewudukan Rasulullah SAW. Sampai seluruh penduduk Madinah mengatakan, apakah Muhammad hidup kembali? Semuanya gemuruh Madinah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gemuruh. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, gemetar kaki Bilal. Tangan Bilal gemetar luar biasa. Karena melihat Rasulullah SAW melangkahkan kakinya menuju masjid. Kerinduan itu luar biasa. Sampai dikatakan ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, badannya semuanya gemetar sampai akhirnya Bilal pingsan dia. Sampai semua orang berkumpul di Masjid Nabawi mengatakan hal bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, apakah Muhammad dibangkitkan kembali? Bilal gemetar, dia pingsan saking rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya pulang dari Masjid Nabawi, pulang beliau ke Damaskus. Habis ziarah pulang sakit beliau. Ketika sakit dirawat oleh istrinya, apa yang beliau sampaikan? Istrinya bertanya, ya Bilal, hal anta alam kathir atau alam azim? Apakah kau merasakan sakit yang kuat? Apa yang dikatakan Bilal? Demi Allah, kata Bilal, saya tidak merasakan sakit apapun, kata Bilal. Karena sebentar lagi saya akan berjumpa dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau wafat di pangkuan istrinya dan mengucapkan 2 syahadat, disaksikan oleh Rasulullah SAW. Makanya begitulah orang yang Allah angkat. Karena apa? Yarfa'illahu alladhina amanu. Karena keimanan yang kuat yang tadinya budak menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita juga bagian dari itu semuanya. Amin Allahumma